Terima kasih Pak Jamil atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali, inspiratif dan relevan ya, kontekstual bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi Bapak dan Ibu ataupun para mahasiswa, silakan dapat memberikan atau menanyakan ya kepada Bapak Jamil. Kebetulan Pak Jamil di sini sangat luar biasa sekali. Dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu ataupun para mahasiswa. Dipersilakan. Wah, banyak testimoni ini Pak Jamil. Alhamdulillah sangat inspiratif. Alhamdulillah. Itu ada itu Nuriki Febriawan mau bertanya kayaknya. Oh iya, sebentar. Ini saya seleksi dulu. Ini dari Nuriki Febriawan. Silakan dituliskan saja di kolom chat. Atau mungkin boleh dipakai suara, boleh jadi Mas Fajar? Oh oke, silakan. Bisa langsung meng-unmute bagi para hadirin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung pada Pak Jamil. Dipersilakan. Assalamualaikum Mas Fajar, mau bertanya. Silakan. Oh, silakan Pak Sumarno. Ya, terima kasih. Pak Jamil menyampaikan Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas inspirasinya pagi hari ini. Kami dari LPIJM, kalau misalnya kita itu telah berkolaborasi, di awal ide gagasan itu kita seide, ya sama dalam gagasan juga. Tetapi satu saat di pertengahan kalau misalnya itu ada perbedaan ide gagasan itu, bagaimana kita menyatukannya kembali agar ide gagasan itu bisa kita jalani bersama-sama lagi. Demikian Pak Jamil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sumarno. Insya Allah kalau ide gagasannya dimulai dari niat yang tadi, think now, ya. Gesekan-gesekan atau perbedaan di tengah jalan itu akan kecil. Tapi kalau kemudian toh terjadi, ingat kan tadi ada kita juga perlu memberikan beberapa option dan perbedaan pendapat itu biasa, enjoy aja. Jangankan dengan teman bisnis, dengan istri kadang di rumah yang sudah bertahun-tahun tidur bareng aja beda pendapat, ya. Yang nggak boleh itu ngotot. Makanya ada penyakit yang kalau kita mau kolaborasi, Pak, ada 3 penyakit yang harus dijauhi supaya itu supaya kolaborasinya berjalan mulus. Penyakit yang pertama yang harus dijauhi itu blame, kerjaannya nyalahin orang, nyalahin mitra bisnis. Pokoknya prinsip pertama itu jangan pernah nyalahin orang, karena orang yang terbiasa nyalahin orang itu nggak akan maju. Pak Sumarno, Nabi Adam diusir ke dunia dari surga gara-gara siapa Pak Sumarno? Gara-gara godaan iblis. Pertanyaan saya, ketika dia ke dunia apakah dasar iblis kurang ajar, iblis kurang ajar, gara-gara iblis aku diusir dari surga, kurang ajar iblis, kurang ajar iblis? Enggak. Tapi Nabi Adam mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah sesungguhnya aku ini dzalik. Maka ampuni aku. Apabila engkau tidak mengampuni, aku menjadi orang yang rugi. Nah, biasanya kerjasama itu akan putus gara-gara apa? Gara-gara masing-masing menyalahkan yang lain. Seharusnya bertanggung jawab. Ini ada kontribusi saya nih, nggak lancar nih. Sebagaimana Nabi Adam nggak nyalain iblis, kurang ajar iblis. Enggak. Begitu juga Nabi Yunus.
Dimakan ikan bukan gara-gara jamaah aku ini, jamaah aku nggak taat, jamaah aku ini kurang ajar, nggak mau ikutin aku, sehingga aku pergi, sehingga aku dibuang ke laut, dimakan ikan, kurang ajar jamaah aku. Enggak. Yang diucapkan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya ini aku orang yang dolim. Aku ini orang yang mendolimi diriku sendiri. Maka kerjasama akan baik dan kemudian akan dirembukkan dengan baik kalau prinsipnya tadi. Jangan blame. Yang kedua apa? Jangan excuse, pinter buat alasan. Ya saya nggak tercapai gara-gara supportnya Pak Mutrofin kurang sih. Pak Mutrofin di Surabaya loh, ini universitasnya di Bandung ya kayak gini nih akhirnya gitu ya, gimana? Nah, itu excuse buat alasan. Yang ketiga, denial, menolak nasihat. Kamu nggak usah nasihatin saya. Hah? Saya kerja di universitas ini, sebelum universitas ini berdiri. Wah, yang punya tanah itu ya. Kamu nggak usah nasihatin saya. Kuliah kita IP-nya beda. Saya 4,0 IPK-nya. Kamu 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0. Di jumlah 4,0. Saya kumulatif 4,0. Nggak usah nasihatin saya. Beda level kita. Orang yang kayak gini nggak akan bertumbuh, orang yang kayak ini nggak akan berkembang. Kenapa? Karena dia denial. Pak Sumarno, penyakit pertama apa tadi Pak? Blame, huruf pertamanya B. Penyakit yang kedua, excuse, huruf pertamanya E. Penyakit ketiga, denial, huruf pertamanya D. Kalau disingkat, bed. Bed itu artinya tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur, nggak usah datang ke kampus, bisa kerja mandiri. Kenapa? Karena orang yang punya 3 penyakit ini biasanya hobinya meludah. Meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari yatim mandiri, kerjaannya jelek-jelekin yatim mandiri. Sudah tahu bayaran dapat dari kampus, kerjaannya jelek-jelekin kampus. Orang yang punya kayak gini lebih baik selipo-selipo, tidur, bed. Gitu. Nah, kalau 3 penyakit itu hilang, Pak Sumarno, nggak ada blame, nggak ada excuse, nggak ada denial, insya Allah rembukannya jadi mudah. Nah, rembukannya jadi mudah ketika berbeda pendapat karena tadi nyalahin orang, sudah gitu pinter buat alasan, dikasih nasihat marah. Ya, kalau ada orang kayak gini, saya biasanya bilang gundulmu. Ya, kita mau kerjasama kok kamu ngotot mau menang sendiri. Kamu nggak mau menerima nasihat, kamu nggak mau menerima saran, ya nggak bisa kerjasama kalau begini. Maka saya, Pak Sumarno, kalau ada orang datang kepada saya, ada yang konsultasi, saya bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang bertanya, bercerita dan jawab sendiri tuh. Misalnya Pak, ibu-ibu datang ke saya, bapak-bapak datang ke saya, Pak Jamil, ya Allah, istri saya itu cerewetnya minta ampun, Pak Jamil. Ya Allah, galak Pak Jamil. Dan kurang perhatian terhadap saya ya Pak Jamil. Saya tahu ya Pak Jamil, saya harus sabar ya Pak Jamil. Nah, dia udah tahu jawabannya itu. Ada orang yang curhat, dia bertanya, dia bercerita, dia sudah punya jawaban. Ya sudah, oke, memang harus sabar. Ya, ya. Dan kadang-kadang saya tambah ceritanya. Dulu ada seorang ulama yang mendapat gelar waliullah, walinya Allah, kekasih Allah. Suatu saat dia dimarahin istrinya marah, bukan apa, dipukul sama istrinya. Dia diam aja. Murid-murid yang protes, wahai guru, Anda ini wali Allah. Kenapa dipukul sama istri Anda itu diam saja, gak membalas? Apa jawaban wali itu? Saya menjadi walinya Allah gara-gara punya istri dia. Sabar. Gitu dong. Jadi yang sudah menikah ini nanti kalau dimarahin istri ya sudah, mudah-mudahan saya menjadi wali Allah gara-gara sabar dimarahin istri kan gitu. Atau ya sudahlah, biarin istri saya sedang menjadi mama dedek, saya menjadi mustamiknya, menjadi pendengarnya gitu. Tipe yang kedua orang yang konsultasi ini, dia yang nanya, dia yang cerita, dia yang nyalahin orang. Pak, saya karirnya mentok nih Pak, nggak bisa naik jabatan Pak. Kenapa? Karena sistem di perusahaan di kampus nggak mungkin Pak saya naik Pak. Terus di situ Pak, ya kolegial Pak, ya saya nggak terlalu dekat sama orangnya itu Pak. Dan kemudian Pak Rektornya juga pilih kasih Pak. Dan teman-teman saya nggak mendukung saya Pak. Ya, orang semacam ini abaikan, cuekin, nggak usah dikasih jawaban. Kenapa? Karena dikasih nasihat apapun nggak mempan. Kenapa? Semuanya menyalahkan orang, merasa dirinya paling sempurna, paling hebat. Dan orang yang ketiga, dia yang tanya, dia yang cerita, dia pasrah. Misalnya gimana?
Ya Allah Pak, saya punya hutang 7,6 miliar Pak. Saya sudah berusaha sana kemarin menggunakan berbagai jalan nggak ketemu Pak. Sekarang saya sudah pasrah, saya serahkan hidup saya kepada Allah. Nah, orang yang kayak gini yang hidupnya perlu ditolong. Kenapa? Dia sudah tidak sombong lagi. Dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, kemudian kita bantu. Dan alhamdulillah saya sudah membantu beberapa orang yang punya hutang banyak, sekarang sudah lunas ya. Ya itu kalau datangnya udah pasrah, tapi kalau yang ini gara-gara teman bisnis saya, ini gara-gara mitra bisnis saya, ini gara-gara karyawan saya nggak kompeten, dah saya nggak mau nolong. Kenapa? Karena yang ada hobinya nyalain orang. Nah, kerjasama itu akan terjadi kalau kita tidak mudah blame, tidak mudah excuse, tidak mudah denial. Perbedaan pendapat terjadi biasa saja. Wong sekali berUmar dan Abu Bakar yang dijamin masuk surga pun terjadi perbedaan pendapat. Ya, dan fine-fine saja, enjoy your life, nikmati hidup. Tidak ada hidup itu yang sama dengan sesuatu, selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Kita kadang-kadang perlu berkolaborasi, menyatukan kekuatan, dan nggak usah bahas kelemahan-kelemahan. Gitu kira-kira Pak Sumarno. Terima kasih Pak Jamil. Oke, terima kasih Pak Sumarno. Ini banyak juga pertanyaan Pak Jamil di kolom chat. Mungkin saya akan rangkum ini pertanyaan dari beberapa terkait membangun komunikasi dan konektivitas, di mana seringkali kita tidak mendapatkan respon yang baik, kemudian tidak percaya diri dalam membangun komunikasi. Ini pertanyaan dari para mahasiswa sepertinya Pak Jamil, barangkali bisa disampaikan. Ya. Komunikasi dengan orang lain kalau nggak normal, syaratnya satu tadi yang saya sampaikan ke Pak Sumarno. Jangan pernah nyalain orang. Begitu kita nyalain orang, nggak terjadi. Kalau dalam bahasa psikologi ada locus external control, ada locus internal control. Orang-orang yang hobinya nyalain orang, locus external control, maka orang-orang ini yang tidak akan maju-maju. Ya, orang ini yang tidak akan berkembang. Tapi kalau locus internal control, oh aku punya peran di situ, aku punya kontribusi di situ, aku bisa menjawab mungkin beberapa gitu. Maka tadi ya kalau yang datang saya ingin komunikasi tapi nggak dapat respon, berarti kan nyalain orang. Berarti tipe yang kedua tadi itu. Maka cuekin. Kita perlu sadar bahwa kita punya kontrol. Loh, kok itu orang itu nggak respon ke saya? Ya kita introspeksi. Oh mungkin cara komunikasi saya keliru. Oh, cara negosiasi saya perlu ditingkatkan. Oh, cara presentasi saya kurang menarik. Oh, cara presentasi saya perlu saya upgrade. Oh, mungkin data-data yang saya sampaikan perlu lebih akurat. Introspeksinya ke diri, jangan nyalahin orang. Begitu kita nyalahin orang, Bu Dia nggak respon sih sama saya. Gara-gara Bu Dia nggak respon, ya sudah. Akhirnya Pak, oh yang disalahin Bu Dia dibawa-bawa. Wong Anda yang tidak kompeten kok Bu Dia dibawa-bawa. Ya kan? Seharusnya apa yang kemudian Bu Dia bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Apa yang bisa saya sampaikan supaya Bu Dia Ivoniarti ini kemudian memahami apa yang saya sampaikan dan kemudian saya banyak persamaan dengan dia. Akhirnya kita introspeksi. Saya untuk meyakinkan Bapak saya agar saya tidak jadi PNS, saya dulu PNS ya, 2 tahun saya untuk memenuhi amanah Bapak saya. Pokoknya mil kue wong Jawa cocoki PNS. Saya pulang ke Lampung, Pak, saya enggak. Apakah saya nyariin Bapak saya? Enggak. Oh, berarti saya perlu belajar ilmu negosiasi. Buku-buku negosiasi saya beli. Buku negosiasi saya beli, dah saya praktekin pulang ke Lampung. Ternyata gagal lagi. Apakah saya marah ke Bapak saya? Enggak. Saya belajar lagi, ilmu lagi, komunikasi. Saya belajar lagi ilmu negosiasi. Dan kemudian enggak berhasil-berhasil, akhirnya saya datang ke guru saya. Saya nyerah. Saya tidak sanggup menaklukkan orang tua saya, kayaknya saya tetap pakai negeri aja deh. Kata guru saya, cemen kamu. Kamu ingin tahu menaklukkan orang tuamu ya? Jangan sok punya ilmu, jangan sok hebat, jangan sok punya ilmu negosiasi sudah pelajari. Yang punya hati itu Allah, bukan kamu. Terus gimana? Minta tolong sama Allah. Agar orang tuamu mengubah pendapatnya dan kamu bisa keluar dari pegawai negeri dengan tenang. Maka sepanjang pulang ke Lampung saya berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, aku mohon kepadamu, izinkan orang tuaku, kau balikkan hatinya agar menyetujui aku keluar dari pegawai negeri ya Allah. Begitu sampai Lampung saya bilang, Pak, Bapak sayang nggak sih sama saya? Ya sayang lah, men. Kalau sayang kenapa sih Bapak maksa saya pegawai negeri? Loh kamu nggak bahagia pegawai negeri? Enggak. Enggak cocok pegawai negeri? Enggak.
Jadi kamu pengen keluar? Ya udah keluar. Salaman, pulang ke Bogor saya. Yang penting dapat restu saya. Jadi nggak pernah nyalain bapak saya. 2 tahun tersiksa sebagai PNS nggak nyalain bapak saya. Itu berarti saya belajar ilmu negosiasi dan saya baru tahu, oh belajar ilmu kepasrahan itu di situ. Pasrah sama Gusti Allah yang Maha tahu, yang Maha, jangan sok kamu itu, jangan sok hebat kamu itu. Kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Itu kira-kira. Jadi prinsipnya jangan nyalain orang. Gimana supaya pede? Supaya pede tadi terkoneksi dengan diri sendiri kan? Jangan suka membanding-bandingkan, fokus pada kekuatan. Allah itu begitu kita lahir ke muka bumi, sidik jari kita beda. Berarti apa? Kita diberi kekuatan yang berbeda-beda. Ya. Maka kemudian fokus pada kelebihan. Ada siapa itu pewawancara Amerika yang terkenal yang mewawancari Bill Gates, Bill Clinton, ada pewawancara terkenal ditanya, saya lupa namanya ya. Anda itu tidak grogi mewawancari Bill Gates. Bill Gates itu pemimpin dunia loh. Anda tidak grogi mewawancari Bill Clinton. Anda tidak grogi mewawancari Bill Clinton. Bill Clinton itu pemimpin dunia. Anda tidak grogi mewawancari Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya dunia. Apa jawaban? Jawabannya Larry King ya. Jawaban Larry King. Untuk urusan memimpin negara, Bill Clinton lebih hebat dibandingkan saya. Untuk urusan cari uang, Bill Gates lebih hebat dibandingkan saya. Tapi untuk urusan mengajukan pertanyaan, saya lebih hebat dibandingkan mereka berdua. Kenapa itu? Itu fokus pada kelebihan, fokus pada kekuatan. Dan Anda punya kekuatan, Anda punya kelebihan. Pak, saya nggak punya kelebihan, Pak, nggak punya kekuatan. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak punya kelebihan kekuatan, saya selalu mengatakan, Anda itu menghina Allah yang telah menciptakan kita punya kekuatan kelebihan. Sidik jarinya beda, DNA-nya beda. Berarti kita diciptakan satu-satunya di muka bumi. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekuatan yang Allah turunkan. Cari sampai ketemu. Supaya menjadi orang yang bersyukur dan tidak kufur nikmat. Gitu kira-kira Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Jamil. Tadi ada pertanyaan satu lagi barangkali ini dari Ibu Wiara. Tadi ya sudah mengacungkan tangan. Untuk Ibu Wiara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Wiara dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan sekarang sebagai salah satu dosen yang mengampu di Fakultas Ekonomi. Bapak terima kasih banyak. Sebelumnya materinya sangat menarik. Tadi kita diajarkan untuk bagaimana membangun komunikasi, bagaimana sampai pokoknya jadi komunikan ataupun jadi pendengar yang baik, seperti itu ya. Nah, di sini saya mau nanya nih Pak, kan tadi ada level yang dari awal banget tuh ignoring. Nah, kadang tuh ada orang yang dia tuh ignore Pak, dia tuh ignore. Tapi tiba-tiba nanti pada saat mengajukan pertanyaan, tiba-tiba dia tuh naik tiba-tiba ke level yang 3, 4, 5. Nah, bagaimana sih Pak itu pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi yang sebagai pendengar level 1, tapi nanti sebagai penanya dia tiba-tiba jadi level 3, 4, dan 5. Atau ibaratnya minim mendengar, tapi ya bicaranya banyak gitu, maaf. Yang kedua, terus, aduh Pak, saya excited banget nih Pak. Terus habis itu pertanyaan kedua adalah, bagaimana membangun agar audiens kita tetap ya minimal ada di level 4 dan 5 gitu. Harapannya sih tetap bisa sampai ke level yang empathy listening, seperti itu. Jadi bagaimana masukan dari Bapak supaya nanti kalau misalnya kita yang sebagai pembicara terus berharap audiens tuh selalu di rata-rata level 4 dan 5. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar. Langsung ya Pak Fajar ya? Ya Pak, silakan Pak. Kita tidak bisa mengatakan orang itu ignore level 1, level 2, level 3. Kenapa? Karena orang mendengarkan beda-beda. Ada yang mendengarkannya, dia baru nyampe kalau sambil nulis di handphone. Ya, boleh jadi dia sebenarnya active listening, nulisnya di handphone, tapi kita sebagai pembicara menghakimi orang itu kok main handphone. Enggak, dia sedang nyatet apa yang kita sampaikan, bro, gitulah. Maka tadi kita jangan suka menghakimi orang lain, ya. Jadi variasi saja. Gimana supaya kemudian orang itu kita asumsinya mendekati level yang ke-4 atau ke-5? Tugas kita. Bagaimana ketika sebagai dosen kita menyampaikan menarik. Sehingga ketika kita menyampaikan menarik, jam istirahat bunyi,
Ya, sudah selesai. Bukti bahwa kita menyampaikan nggak menarik, begitu tank selesai mahasiswa, alhamdulillah selesai ya Allah, senangnya berpisah dengan dosen ini. Itu berarti kita ngajarnya nggak menarik. Gimana supaya ngajarnya menarik? Pak Rektor nanti boleh undang saya lah ya. Ini paling nggak 2 sesi. Pak Sodikin boleh nanti dosen-dosen di Universitas Insan Cendekia Mandiri ketemu, tapi supaya ada prakteknya offline ya, bukan online. Ya, ada teknik-teknik tertentu yang kemudian membuat mengajar kita itu lebih menarik. Ya, ada teknik-teknik tertentu yang membuat mengajar kita itu orang itu ngangenin. Ya, banyak urutannya dia. Kita perlu membuat roadmap presentation, kemudian kita membuat delivery training, delivery mengajar yang menarik, sehingga mahasiswa merasa, yes, itu gue banget, gue perlu ilmunya nih, gue perlu ilmunya. Jadi Bu Wiara tidak kemudian, ini yang perlu aku, ketika ngajar perlu menciptakan yang mahasiswa itu sampai ngomong, ini yang perlu saya ilmunya. Saya perlu mendengarkan ilmu itu. Nah, trik-triknya gimana? Silakan nanti Pak Rektor atur waktunya, insya Allah saya siap membantu. Ya, terima kasih. Iya, benar. Yang tadi satu sudah, yang kedua sudah. Itu kira-kira Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Jamil atas pencerahannya. Sedikit Pak Fajar. Oh iya, ini siapa? Pak Ardinal. Oh ya, monggo Pak Ardinal. Ya. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam Pak Ardinal. Iya, ini sedikit Pak Jamil, karena kita berada dalam institusi UECM ini Pak Jamil. Ini karena yang hadir semuanya itu adalah sivitas akademika semua Pak Jamil. Kita mengharapkan ada kiat-kiat bagaimana kita meningkatkan citra UECM ini Pak Jamil. Sehingga kita harapkan semua sivitas yang ada, sivitas akademika yang ada di forum ini semuanya mendengar, sehingga kita ada timbul rasa memiliki dan perhatian terhadap UECM ini. Silakan Pak Jamil, mungkin itu saja mungkin Pak Jamil. Iya, saya sudah browsing websitenya ya. Kalau saya sebagai mahasiswa atau sivitas akademi Universitas Insan Cendekia Mandiri, saya bangga. Karena banyak perubahan-perubahan yang saya lihat, dan saya yakin kalau itu terus dimunculkan, itu citra Universitas Insan Cendekia Mandiri akan muncul, akan membesar. Bukan dilihat dari jumlahnya mahasiswa, sekarang kalau nggak salah 800-an ya. Tapi fokus pada kekuatan yang kemudian dimunculkan. Dari 800 itu hampir separuhnya itu anak yatim ya, yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat, dan mungkin perlu ada program-program unggulan yang itu kemudian diekspos secara masif ya. Dan mungkin perlu, karena sekarang dunianya sosial media, ya perlu aktif di sosial media ya. Hari ini tadi misalnya acara hari ini saya tampilkan di Instastory. Saya sebagai penasehat Yatim Mandiri bangga ya, Yatim Mandiri kemudian terus mengembangkan kampus ini ya. Makanya waktu itu saya bilang sama salah satu pengurus, gimana kalau kemudian saya kebetulan keahliannya saya leadership Pak Ardinal. Betul. Saya siap membantu leadership teman-teman Yatim Mandiri yang boleh jadi nanti dampaknya ke Universitas Insan Cendekia Mandiri untuk kemudian tumbuh. Kadang-kadang kan ibaratnya gini, kalau kita menggunakan great strategi marketing itu, kadang-kadang orang itu jualan produk yang jelek aja laku, ya kan? Betul. Itu kalau kemasan marketingnya bagus. Bagus ya. Pengemasannya. Nah, saya kenal Pak Sodikin. Pak Sodikin urusan pendidikan itu sangat serius lah ya. Maka begitu Pak Jamil, aduh saya ini diangkat rektor, udah kalau bisa saya support ya. Saya baru tahu belakangan ini apa yang bisa saya support gitu ya. Kalau itu dirancang dengan bagus, boleh jadi mahasiswanya setiap hari upload tentang kegiatan di universitas ya. Kalau di IPB bahkan saya membuat membuat program mentoring leader. Anda boleh ikut program ini selama Anda buat video tentang program ini dan diupload di Instagram Anda. Hashtagnya dibuat, pemimpin melahirkan pemimpin. Ya. Yang tidak membuat tidak ikut, tidak lolos. Sudah lolos membuat lagi. Silakan buat tweet bomb namanya. Tweet bomb itu logonya sama Pak. Ya. Jadi logonya sama, diupload bareng-bareng, kemudian saya bangga misalnya sebagai mahasiswa Universitas Insan Cendekia Mandiri. Nah, itu formatnya sama. Ini mungkin saya kasih contoh. Ini Pak, ini tweet bomb itu kayak gini. Iya. Nah, ini saya di bawahnya ada tulisan, saya bangga dan siap berpetualang di affiliate partner kelas Academy Trainer.
ada logo Akademi Trainer, ada logo Affiliate. Boleh ada logo Universitas Insan Cendekia Mandiri, ada kata saya bangga sebagai sivitas akademik. Semua dosen, semua mahasiswa upload. Ya, terutama mungkin mahasiswa yang dapat beasiswa terutama kan. Ya balasannya salah satunya ente promosi deh setiap minggu tentang Universitas Insan Cendekia Mandiri, kan nggak bayar di sini. Itu akan lebih hidup dan apa namanya ya sebagaimana sekarang Pak. Kenapa sekarang yang berpihak ke Israel naik dibandingkan sebelumnya? Karena Israel memainkan sosial media. Ya, padahal dia yang nyerang, dia seolah-olah menuduh Palestina teroris. Ya, itu dianalisa dengan baik. Nah, menurut saya itu kita perlu mainkan nih. Ada tweet bomb juga Pak. Saya membuat gerakan Loving Kindness Movement. Semua posternya sama, logonya sama, ininya sama tuh. Sehingga kemudian di sosial media, wih, rame juga ini, apaan ini gitu. Nah, jadi menurut saya strategi marketingnya perlu dirumuskan dengan sangat baik, sehingga kemudian persepsi orang itu menjadi sama gitu Pak. Jadi saya kasih contoh banyak. Ya, Kampung Hening itu baru saya bangun 1 tahun Pak. Betul. Kampung Hening. Tapi sekarang brandnya udah kuat Pak. Alhamdulillah. Karena dikemas-kemas dengan yang model tadi itu Pak. Ini kan yang buat banyak. Ini sama itu Pak. Iya. Ya. Sehingga sekarang mohon maaf kalau di perusahaan tuh Kampung Hening sudah sangat kuat. Kubik leadership ini di perusahaan jadi pemimpin pasar. Kenapa? Marketingnya diatur di online itu, websitenya diatur, Twitternya diatur, Instagramnya diatur, YouTube-nya diatur, ya, dan itu cepat, insya Allah. Dan saya yakin Universitas Insan Cendekia Mandiri bisa melakukan itu. Oke. Terima kasih Pak Jamil. Sama-sama Pak. Misalnya Milad sekarang nih Pak, ya, kalau bisa diekspos gede-gedean Milad ke-37. Iya. Pergantian dari Universitas Bandung Raya ke Universitas Insan jadi UECM. Supaya orang tahu, ya. Nanti saya juga bantu tulisan karena itu rektornya sahabat saya Pak Ardina. Jadi kan, dan saya berharap nanti kalau saya tahu beliau orang soleh, orang baik, dan saya berharap nanti kalau dia masuk surga akan mencari saya. Amin. Surga. Nah itu kalau saya support beliau. Jadi insya Allah saya pun akan ikut support. Apa yang bisa kita support. Ya, terima kasih Pak Jamil. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ardinal, Pak Jamil. Mohon maaf Bapak dan Ibu dan para mahasiswa, dicukupkan untuk sesi diskusi ini. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil pemaparan dan materi dari Bapak Jamil, yaitu kunci keberhasilan dengan membangun kolaborasi, konektivitas, dan komunikasi asertif serta menjadi pendengar yang empatik. Mungkin di lain kesempatan kita dapat kembali berdiskusi dan mengundang Pak Jamil. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Jamil sebagai moderator mewakili dari rekan-rekan yang lain. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC Bapak Denny Hadiasa. Luar biasa Pak Jamil Ajaini. Things now, this is true, helpful, inspiring, necessary, kind, norm, option, and win komitmen. Luar biasa. Semangat dan semangat pagi. Semoga kita bisa menjadi listener pada level 5, sebagaimana tadi kita diskusikan. Hadirin para tamu undangan virtual, dan sebelumnya terima kasih kepada narasumber dan pemandu diskusi. Sebuah sajian inspiratif yang menggugah kami, menyongsong kampus unggul dan mandiri. Hadirin yang terhormat, dengan demikian usai sudah sajian inti acara temu virtual demi menggenapkan kebermaknaan dan kebermanfaatan acara hari ini.